وزمرة المؤمنين رحمكم الله. إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين، فإذا سيد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانشرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير، فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل الشهور، ضاعف فيه لمن عمل صالحا الأجور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة العبد الشكور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه واتباعهم على أمال الدهور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas pemberian nikmatnya yang sangat banyak itu. Termasuk nikmatnya yang pasti kita syukuri ialah kelebihan umur yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menikmati keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini. Tepatnya kita berada di pertengahan bulan Ramadan, dan banyak di antara teman kita, tetangga kita, saudara kita, bahkan ada dari sebagian dari keluarga kita yang saat ini tidak bisa menikmati keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini. Bisa jadi karena mereka ada yang mengalami musibah, penyakit, bahkan berbaring di ruang ICU di rumah sakit, dan bahkan ada di antara mereka yang saat ini sudah berada di alam barzah dalam kuburnya. Oleh karena itu, hendaklah adanya umur ini kita gunakan sebaik-baiknya, yakni dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan, satu bulan yang agung, penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahumullah, dari malam pertama di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, barang siapa mencintai aku, maka aku akan mencintainya. Barang siapa meminta kepada aku akan memberinya. Barang siapa yang minta ampun kepada aku akan mengampuninya untuk kehormatan bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat pencatat agar mencatat amal kebaikan mereka dengan berlipat ganda, dan oleh Allah diampunilah dosa-dosa mereka yang telah lalu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat agung dan penuh berkah, dan andaikan kita tahu seluruh keagungan itu, niscaya kita tak menginginkan berlalunya bulan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, tatamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, tentu mereka mengharapkan bulan Ramadan berlangsung setahun penuh. Untuk itu, hendaklah bulan ini betul-betul kita manfaatkan. Jangan sampai ada waktu yang terluang yang tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan atau amal ibadah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka, sungguh parah, sungguh celaka orang ini yang mana apabila kita umat Nabi Muhammad SAW diberi kesempatan masuk di dalam bulan Ramadan, bisa menikmati bulan Ramadan, falam yughfar lahu, apa kata Nabi? Tapi orang ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh celaka orang ini. Maka bagaimana kita menjalani bulan Ramadan pada tahun ini? Berbanyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Ada satu kisah bahwa nanti kelak ada seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW yang sudah divonis oleh Allah untuk dimasukkan dalam neraka. Maka diantarlah orang ini, dan sebelum dimasukkan ke dalam api neraka, orang ini dicambuk, dipukul oleh malaikat. Maka ketika itu Rasulullah SAW berjalan di depan orang ini ketika dicambuk oleh malaikat, ketika dipukul oleh malaikat. Maka jubahnya Rasulullah SAW ditarik oleh orang ini. "Syafi'ni ya Rasulullah, syafi'ni ya Rasulullah, beri aku syafaatmu ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, beri aku syafaatmu ya Rasulullah." Maka dengan belas kasih Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah SAW mengangkat tangannya,
dan Rasulullah mendoakan umat ini. Maka sebelum Rasulullah mendoakan ini, datanglah malaikat yang memukul dan mencambuk orang ini dan mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya wahai Rasulullah, inna husnahu Ramadan, sesungguhnya yang memberatkan orang ini, yang menjadi saksi orang ini bukan hanya tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi orang ini berbuat maksiat di bulan Ramadan, berbuat dosa di bulan Ramadan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah membalikkan tangannya dan berkata kepada orang ini, ana bari'un mimma husnuhu Ramadan. Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, marilah jika kita tidak bisa menyempurnakan ibadah bulan Ramadan pada tahun ini, jika kita tidak bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini, tidak bisa menghantamkan Al-Quran 30 juz, tidak bisa menyempurnakan sholat tarawih selama 3 bulan, selama satu bulan ini, tidak bisa berpuasa secara maksimal dan lain-lain semacamnya, maka paling tidak kita tidak boleh, jangan kita berbuat maksiat, jangan menambah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak bisa berbuat maksimal, tidak bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan maksimal dan optimal, maka janganlah kita menambah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini dan diberi kesempatan kita masuk di bulan Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita, mengijabah segala hajat-hajat baik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga amal ibadah puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zakat, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qul qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.